Saya lebih baik mati daripada mata keluarga dilecehkan. Tapi jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Ya, ini videonya nih. 1. Menyatakan terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Yang saya hormati Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin, cukup sudah pelecehan martabat yang saya terlibat dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada mata keluarga dilecehkan seperti ini. Saya lebih baik mati daripada mata keluarga dilecehkan seperti ini. Saya lebih baik mati daripada mata keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Saya juga yang hidup untuk agama, yaitu tadi bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh nih. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi sendiri, dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya ya terhadap toleransi dan intoleransi dia korupsi. Apalagi komentarnya tuh wah tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja? Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja. Coba, agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun mas, dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada di Propam yang akan dilakukan. Itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan.
Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si Aceh ini, yang membackingin Aceh. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. Aceh kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Nah, surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya Aceh itu kan. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Aceh kan, anda tahu sendiri itu si Aceh, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi, wah ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Aceh ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih, ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya Aceh, karena Aceh itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, kurus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menimbulkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan. Untuk kasus penganiayaan terhadap saudara Enda, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Barreskrim Polri? Setelah memeriksa itu 18 saksi.
Yesus, saya berdoa buat Indonesia, baik itu Pak Presiden kami Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, dan para anggota Dewan. Dan saya juga doa pihak kepolisian, TNI, jaksa, dan juga hakim, semua aparatur negara terkhusus yang membidangi di bagian hukum. Biarlah mereka, Tuhan Yesus, bertindak dengan baik, dengan benar, sesuai dengan undang-undang yang ada. Tidak pilih kasih, tidak tembang pilih. Mereka menjalankan tugas dengan profesional, mereka menjalankan tugas dengan proporsional, tidak tedek, aling-aling, tidak tembang pilih. Mereka bisa, Tuhan Yesus, melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan juga saya berdoa, Tuhan Yesus, buat saudara-saudara kami yang sedang dalam proses hukum, berikan mereka kesehatan supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Siapapun itu, Bonaparte dan juga Yaya Waloni, Muhammad KJ, semuanya berikan kesehatan supaya mereka bisa menjalani proses hukum dengan baik, dengan benar, pulang sehat walafiat. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa. Amin.